Rabbi adkhilni mudkhala sidq, yaitu dengan masuk kepada satu makom, satu tempat, satu kedudukan yang sidik, yang benar. Allah yang memasukkan orang itu kepada makom sidik, makom yang benar. Dan kadakawa apabila sudah Allah memasukkan di makom itu, hamba itu untuk memaksakan keluar. Kalau dia memaksakan keluar, maka makomnya akan hilang. Yang dikejarnya hanya cuman bayang-bayang. Dia sudah berada di makom asbab, membawa dirinya tambah dekat dengan Allah, yang kita pandang dengan pandangan hakikat Allah yang sudah menetapkan gawiannya tersebut. Allah yang sudah menetapkan orang tersebut berada di makom asbab, tapi dia ingkar, dia tidak terima, dia menilik makom yang lain sehingga dia lepas makom tersebut. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni, memaksakan pulang tuh, ya Allah tuh keluarkan ulun mukhraja sidqi, dengan kesungguhan keluar daripada tempat ini. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah ulun daripada orang min ladunka sultanan nasira, sebagai pemimpin yang bisa menolong. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, munnya pulang orang yang berada di makom tajrid menilik orang yang berada di makom asbab. Ujar si tuan guru ini pulang bocah, atau si orang yang berada di makom tajrid ini pulang, menyamannya lah orang yang berada di makom asbab, begawi batu bara, dapat duit, sidin jadi ASN, dapat gaji bulanan. Kita ini napa dak, dia dapat napa-napa, kada tentu dapat gaji, menghidupi anak bini kada cukup. Ujarnya nih, menilik orang yang berada di makom asbab, si makom tajrid. Akhirnya dia lepas makom tajridnya, memaksakan diri pindah ke makom asbab. Apa yang terjadi? Majelisnya mucai, pondok pesantrennya mucai, gawian yang inya gawi pun mucai. Kenapa? Karena inya sudah meninggalkan tempat yang sudah Allah tempatkan, memaksakan diri kepada tempat yang bukan tempatnya. Jadi yang berada di makam asbab, apabila pian sudah mendapatkan ketenangan di dalam gawian itu, nyaman pian, kawaja anak bini makan, walaupun hanya jadi tukang tambal, walaupun hanya jadi tukang beca, walaupun hanya jadi tukang pemulung, tapi masih kawa memberi makani anak bini. Sembahyang 5 waktu kawa, puasa Ramadan kawa, duduk di majelis ilmu kawa. Napa lagi yang dicari? Menilik orang yang berada di makom tajrid, nyamannya jadi sidin, dapat duit santai aja, lapas gawian, yang ada gawian hilang, yang dikejar hanya bayang-bayang. Begitu juga orang yang berada di makam tajrid, di lapasnya kedudukannya sebagai orang yang berada di makam tajrid, yang asyik dengan Allah, yang asyik dengan khidmah kepada Allah, khidmah dengan agama Allah. Dia lapas semua itu untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Lalu dia begawi, dilapasnya semua pondoknya, dilapasnya semua majelisnya. Gawiannya mucai, pondoknya sudah hancur. Banyak pian dulu lah, kada jawabang banyak banar ya, munnya lebih pada 3 tuh banyak pun sambat, karena jamak lah bahasanya. Ada babuhan politikus batakon, Ustadz ulun nih bagus lah yojah mencalon, hadang dulu jalan gawian pian wah ini napa berdagang Ustadz teh, nyaman lah sudah di dagangan, nyaman sudah sih. Terus apa yang pian kejar di politik, apa tujuan pian masuk politik, apa? Jawaban sidin, untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara. Masya Allah, niat mulia jangan disalahkan, bagus ya kan. Tapi lon balikan, kalau pian berdagang itu bisa mengabdi buat negara dengan bayar pajaknya, kan berdagang tuh ada pajak ada tuh ya kan? Habis itu pian manfaat buat masyarakatnya,
mun pian lapas gawian dagangan pian masuk politik, dagangan pian mucai, politik pian kada terpilih, napa yang pian hadapi? Wah, kada mungkin Ustaz, pasti lun sukses, pasti lun terpilih. Nah julun jangan dulu. Munnya pian bepasti kayak itu berarti pian makai ilmu Tuhan. Kita kada boleh bepasti. Yakin boleh, bepasti jangan. Ada perbedaan antara yakin dengan pasti. Kalau yakin tetap mentawakalkan atau mempasrahkan kepada Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, jangan sekali-kali mengatakan inni fa'ilun dzalika ghada, sesungguhnya aku melakukan ini di pada besok hari, aku akan melakukan ini itu di besok hari. Jangan ujar Allah, tapi sebutlah illa ayyasha Allah dengan perkataan insya Allah. Jangan pian bepasti. Ada spekulasi atau resiko yang akan pian berdapati. Terus di dalam dunia dagang resikonya mungkin ya tadi pian karena menilik orang yang berada di politik, lalu hati pian tergiur, nyamanlah jadi sidin.